Jadi menurut Bung Rafiq, apa yang terjadi sebenarnya di sana? Bisa nggak itu Prabowo mengambil alih untuk kesejahteraan rakyat? Katanya. Gimana Bang? Ini lumayan menukik ini langsung. Sebetulnya apa yang terjadi di PT Timah ini sangat mengerikan, karena PT Timah ini BUMN, Ya. BUMN Yang mengelola semua smelter di sana itu. ya, BUMN ini ya menterinya ada Erick Thohir dulu. Jadi kejadian ini pada masa itu sebetulnya ya, korupsi ini terjadi di masa itu, dan masa Prabowo baru dimulai eksekusinya. Dan ini yang terjadi adalah sebuah kerjasama antara PT Timah yang BUMN ini dengan para penambang timah ilegal. Nah, PT Timah BUMN ini menampung hasil dari tambang ilegal ini menjadi produksi dia seolah-olah ya. Iya, jadi dia menampung sebagai tukang tada. Nah, kerjasama ini haram ya. Penambangan ilegal itu haram, dia harus dihukum ya. Tapi ini dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi seolah-olah baik-baik saja karena ditampung langsung oleh PT Timah. Nggak legal jadi legal ya. Menjadi legal. Dan itu membuat negara dirugikan, kata Prabowo kemarin 300 triliun. Wah. Ini bukan uang sedikit ya, 300 triliun. Nah, 300 triliun ini ya, kalau kita tahu bahwa kita selama ini kekurangan APBN, defisit dan segala macam, tadi ada duit-duit yang seperti ini ya, duit korupsi di PT Timah itu merugikan negara 300 triliun ya. Kita tahu ada pencucian uang di Kementerian Keuangan 349 triliun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buyung Ishak, di samping saya ada Ishak Rafiq. Kebetulan salah satu direktur apa Pak Ishak? Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Ya. Kali Bukan main itu Pak Rafiq ini. Anak UI, lulusan UI yang pernah kuliah di Belanda, balik lagi ke Indonesia karena ingin mengabdi terhadap bangsa dan negara ini. Oke, Bang Rafiq, saya mau nanya sama Bang, kenapa mesti pulang ke Indonesia sih? Padahal kan di Belanda enak tuh, dapat beasiswa. Ini pertanyaan sangat menggelitik. Ya. Oke. Sebetulnya memang enak di Belanda. Enak. Uang beredar itu banyak sehingga bunga bank itu rendah. Nah, itu menyebabkan orang mudah dapat kerja, mudah dapat duit. Oke. Ya. Tapi saya waktu itu diutus oleh Universitas Indonesia untuk melanjutkan studi di Belanda. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya kembali setelah kuliah saya selesai dan balik ke UI. Itu ya. Terus saya ini kan banyak cerita nih tentang Bangka nih Bang. Kebetulan saya juga pernah di Bangka itu 2 tahun kerja di tim Indo, suatu perusahaan timah di sana. Jadi saya pengen tahu lah, kemarin itu kan Bahlil menemani Prabowo ke PN Timah. Nah, terus di sana katanya, ini kan katanya Prabowo mengambil alih ya 6 smelter. Setahu saya di sana banyak smelter Bang, baik yang dikelola oleh asing ya, asing itu waktu dalam arti kata ada juga warga negara keturunan, ada juga orang asli sana. Jadi menurut Bung Rafiq, apa yang terjadi sebenarnya di sana? Bisa nggak itu Prabowo mengambil alih untuk kesejahteraan rakyat katanya? Gimana Bang? Ini lumayan menukik ini langsung.
Sebetulnya apa yang terjadi di PT Timah ini sangat mengerikan, karena PT Timah ini BUMN, Ya. BUMN. Yang mengelola semua smelter di sana itu. Ya, BUMN ini ya menterinya ada Erick Thohir dulu. Oh. Jadi kejadian ini pada masa itu sebetulnya ya, korupsi ini terjadi di masa itu, dan masa Prabowo baru Mau dibenahi. eksekusinya. Dan ini yang terjadi adalah sebuah kerjasama antara PT Timah yang BUMN ini dengan para penambang timah ilegal. Nah, PT Timah BUMN ini menampung hasil dari tambang ilegal ini menjadi produksi dia seolah-olah. Ya. Iya, jadi dia menampung sebagai tukang tada. Nah, kerjasama ini haram, ya. Penambangan ilegal itu haram, dia harus dihukum, ya. Tapi ini dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi seolah-olah baik-baik saja karena ditampung langsung oleh PT Timah. Nggak legal jadi legal ya. Menjadi legal. Dan itu membuat negara dirugikan, kata Prabowo kemarin 300 triliun. Wah. Ini bukan uang sedikit, ya, 300 triliun. Nah, 300 triliun ini ya kalau kita tahu bahwa kita selama ini kekurangan APBN, defisit dan segala macam, tadi ada duit-duit yang seperti ini, ya, duit korupsi di PT Timah itu merugikan negara 300 triliun, ya, kita tahu ada pencucian uang di Kementerian Keuangan 349 triliun, ada korupsi 500 triliun lebih di PSN, artinya ada duit banyak nih, ada duit banyak. Apakah duit itu memang bisa diambil alih? Harus bisa, kalau ya. dibawa ke pengadilan. Kalau tidak dibawa pengadilan tidak bisa diambil, tidak bisa. Nah, kemudian ada korupsi segala macam ini yang kalau yang PT Timah ini kan sudah dibawa, ya. Pertamina 950 triliun terjadi dalam 5 tahun dari 2018 sampai tahun 2023. 2023, ya. Nah, ini pada saat itu presidennya adalah Jokowi, komisaris utama Pertamina adalah Ahok. Ya. Kemudian menterinya Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir ikut cawe-cawe di situ, sehingga ketika ada 9 tersangka itu yang dalam berita acaranya menyebut bahwa mereka diarahkan oleh Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir. Jadi bagaimana seorang swasta ini yang kakaknya si menteri bisa ikut cawe-cawe di situ. Tapi kalau mau menelusuri ini, mau mengambil uang itu kembali, maka Jokowi harus ditangkap. Juga Ahok, Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir. Nah, yang di Timah ini sudah vonis itu yang awalnya, ya, kita tahu ada 10 orang sudah divonis, ya. Yang pertama Harvey Muiz itu, ya, vonisnya 6,5 tahun penjara saja. Itu 300 triliun sampai Prabowo sendiri kaget, ya. Tapi setelah kemarahan Prabowo itu akhirnya direvisi. Ya, artinya ada sidang ulang menjadi 20 tahun penjara. Seumur hidup lah. Ya. Kemudian Muhtar Reza Pahlavi Tabran, vonisnya diperberat juga menjadi 20 tahun dari 8 tahun penjara. Denda 1 miliar dengan subsidiar 6 bulan dan membayar uang pengganti kepada negara sebesar 493,4 miliar. Ringan betul uang kembalinya ini. Kalau korupsinya segitu harus balik semuanya itu. Harusnya lebih. Harus balik. Sementara Harvey itu divonis dengan dendanya itu cuma, ya, ditambah itu 20 tahun, tapi dendanya 1 miliar dengan subsidi 8 bulan dan uang pengganti kerugian negara sebesar 420 miliar. Kalau kerugian negara itu 300 triliun, itu harus bisa dibagi kepada 10 orang ini, ya. Ya, saya sebut nama-namanya saja. Ada Suparta, vonisnya 8 tahun penjara, ya, diperbesar menjadi 19 tahun.
dendanya 1 miliar dengan subsidi 6 bulan dan pidana uang pengganti 4,57 triliun. Saya heran Suparta bisa lebih besar daripada Harvey Muiz, ya. Duitnya kali Tapi nyogoknya harus lebih kecil. dikejar. Kemudian Helena Lim, Nah, ya, vonis diperberat menjadi 10 tahun penjara dari 5 tahun. Oke. Dan hukuman uang pengganti sebesar 900 juta saja, Ya. dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti 5 tahun penjara. Pasti dibayar lah kalau segitu. Kemudian Reza Andriansa, vonis diperberat menjadi 10 tahun penjara dari 5 tahun dan denda 750 juta, subsidiar selama 3 bulan. Kemudian yang keenam, Suwito Gunawan alias Awi, vonis diperberat menjadi 16 tahun penjara dari 8 tahun penjara, denda 1 miliar dengan subsidi 6 bulan dan membayar uang pengganti kepada negara sebesar 2,2 triliun. Dan seterusnya ada Robert Indarto, Emil Erminda, Kuan Yung alias Buyung. Kemudian yang ke-10, Cie, vonisnya diperberat menjadi 10 tahun penjara dari 5 tahun dengan denda sebesar 750 juta, subsidiar 6 bulan. Jadi ini ringan untuk pencurian, ya. Tapi yang heran nih, pada saat itu mestinya yang pertama marah adalah Bahlil. Tapi Bahlil seperti tidak apa-apa. Yang pegang-pegangan tangan itu ya waktu itu Bali juga. Seperti tidak apa-apa. Yang marah adalah Prabowo, ya. Dan harusnya juga DPR marah kalau uang negara dicuri, artinya uang untuk rakyat itu berkurang dan rakyat megap-megap dalam urusan membayar kuliahnya, bayar pajaknya, bayar segala macam. Sementara ada uang dicuri sedemikian rupa. Nah, itu yang sangat mengerikan dari semua ini. Nah, sementara timah kita ini juga kita tidak melihat bahwa kita bisa menjadi kaya kalau caranya gini, karena dikorupsi sedemikian rupa, nggak ya. sejahtera lah, ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Bang Buyung itu, bagaimana mestinya dikelola ini, ya, untuk kemakmuran rakyat. Ya, seperti kata Prabowo kemarin bahwa SDA ini harus bisa dikelola untuk kemakmuran rakyat. Mekanismenya ini belum ada. Bagaimana caranya supaya ini kembali kepada rakyat? Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang 1945 pasal 33 ada arahan di situ. Jadi bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini dikuasai ini adalah bahasa pasar modal. Dikuasai artinya dimiliki. Tapi dulu selama 4 kali jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dulu selalu bilang bahwa toh tambangnya ada di Indonesia, jadi tidak mungkin hilang, tidak mungkin itu kan gitu. Dan yang kerja orang Indonesia. Tapi kemudian terjadi paradigma yang lain, ya, bukan tambangnya memang di Indonesia, tapi ore itu, lumpur yang mengandung emas, mengandung baja, mengandung segala macam itu bisa dikirim berkapal-kapal dengan kontainer ke Amerika langsung. Sampai kemudian undang-undang Minerba itu oleh SBY diperbaiki dan perlu dibikin smelter di sini. Tapi itu waktu itu Freeport menolak untuk bikin smelter. Tapi paksa akhirnya harus bikin smelter. Tapi yang terjadi kemudian smelter yang nikel dan lain sebagainya itu seperti menampung dari penambang itu, ya, penduduk setempat dan segala macam yang menambang itu kemudian menyetor ke situ, dan yang mengekspor adalah bukan kita, karena kita tidak punya perizinan ekspor itu. Tapi ada 5 juta ton sampai ke Cina. Dan ini satu hal yang harus diusut sampai tuntas ini. Berapa duit itu dan siapa yang punya. Nah, kemudian kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi sekarang sudah terjadi perubahan. Dengan datangnya Prabowo ke situ, sekarang keadaannya menjadi lain. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 ini konsepnya adalah konsep zakat. Nah, konsep zakat ini ya adalah zakat tambang itu 20%. Iya. 20% Untuk rakyat. Nah,
dari sinilah rakyat harus mendapatkannya. Artinya harus diwakili oleh satu direktur, 20% ini, ya. Nah, pemerintah cuma boleh membagi yang 80%. Tidak boleh yang selama ini investor itu bisa memiliki sampai 100%. Kemudian mereka bayar royalti dan royaltinya itu ringan-ringan saja, ya. Bisa Nah, padahal kita harus bisa membuat aturan sendiri, ya. Kita boleh benchmark dengan negara lain. Berapa sih Amerika memberikan kepada investornya, investor tambangnya? Kalau mereka cuma memberikan misalnya 40%, kenapa kita harus 100%? Kan gitu, harus bisa. Atau kita bikin aturannya, karena ini konsepnya konsep zakat dan negara Indonesia ini adalah negara kita bikin sendiri. Maka kita membagi yang 80% itu bisa 40-40, bisa 30-50, bisa 60-20 atau berapapun yang disepakati. Tapi yang milik rakyat Indonesia yang 20% itu tidak boleh diambil oleh siapapun. Dari sinilah mesti ditanggung pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, bahkan listrik dan airnya ini bisa gratis. Inilah yang harus dipikirkan. Inilah yang harus sampai kembali kepada rakyat dalam bentuk Mungkin pendidikan gratis. dipikirkan udah, tapi diperjuangkan ya dulu. itu. Dan ini harus dibikin oleh DPR bersama pemerintah untuk 20% dari anggaran pendidikan itulah ambillah dari sini, dari tambang-tambang ini, dan gratiskan. Pendidikan itu harus gratis. Di seluruh dunia, apalagi negara-negara maju, pendidikan ini gratis, bahkan diguyur dengan beasiswa, karena ini ada investasi masa depan. Kalau rakyat ini banyak yang tidak mampu membayar pendidikannya, banyak yang drop out, banyak yang tidak jelas dan kualitas Drop out bukan hasilnya. karena bodoh ya, karena nggak sanggup Karena bayar nggak punya duit. Nah, ini harus dibikin gratis dan dibikin sekolahnya itu menjadi bagus dengan laboratorium yang lengkap dan perpustakaan. Nah, di sini yang kedua, yang 80% ini kita anggaplah dibagi 40-40 dengan investor. Maka investor dapat 40 dan pemerintah dapat 40. Jadi negara bisa mendapatkan 60% dari tambangnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka negara, pemerintah punya 2 wakil di perusahaan tambang itu, baik Freeport maupun yang manapun, di timahnya, di nikelnya, di tanah langkanya dan segala macam itu. Ada 2 direktur dari pemerintah dan 1 direktur dari rakyat, direktur independen. Dengan itu kita bisa mengontrol produksi. Nah, dari sinilah kemudian yang 40% memang milik investor. Jadi selama ini pemerintah cuma punya kertas aja, tidak punya saham di situ, sehingga ketika kita dikasih 1% oleh Freeport, kita seperti dihinakan demikian rupa, ya. Karena apa? Negara ini seperti tidak berdaulat, dikasih persenan aja 1%, bikin malu. Hanya dapat persentase ya. Persentase aja. Padahal kita bisa mendapatkan itu ya 60%. Kalau 60% kita punya, maka negara ini akan sangat makmur, mungkin melampaui Saudi Arabia dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita berharap DPR bersama pemerintah memperbaiki undang-undang minerba ini agar kekayaan tambang kita, mineral kita, laut kita bisa kembali kepada rakyat untuk kemakmuran seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rafiq. Ya. Ini ngomong-ngomong kita ini berharap kepada Presiden, Ya. penguasa yang baru supaya langsung ditindaklanjuti permohonan kita ya, permintaan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Dan kebenaran. Ya.